I just had to let you know you're. Oke, sekarang kita masuk di pendahuluan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas intelektual manusia dalam memahami realitas alam semesta. Perkembangannya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pengamatan, pengalaman, dan refleksi terhadap berbagai fenomena alam. Pada awalnya, peradaban manusia menjelaskan fenomena alam melalui mitos dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural yang dikenal sebagai pola pikir mitologis atau mitos. Seiring berkembangnya zaman, cara berpikir manusia mulai berubah dengan menggunakan akal dan logika dalam memahami realitas secara lebih rasional. Perubahan dari pola pikir mitologis menuju pemikiran rasional menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada masa Yunani kuno, ketika para filsuf mulai menjelaskan alam semesta melalui pendekatan rasional dan argumentasi logis. Asal-usul ilmu pengetahuan dari masa purba hingga Yunani kuno. Nah, dari masa purba atau awal peradaban manusia, ya bisa dibilang sebelum masa Yunani kuno, itu manusia itu masih berpikir sangat sederhana dan simple, kayak orang-orang zaman sekarang gitu ya, nggak mau ribet. Kayak contohnya ya, pengetahuan masih bersifat mitologis. Pengetahuan masih bersifat mitologis itu percaya sama mitos-mitos gitu loh. Yang kedua itu fenomena alam dijelaskan melalui kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Jadi kayak fenomena alam, contohnya gunung meletus, gempa bumi, itu akan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang gaib. Entah itu dewa yang sedang marah, atau apalah, segala macamnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari ini contohnya seperti bertani atau pengobatan tradisional atau navigasi di malam hari ketika sedang berlayar itu dengan cara membaca rasi bintang seperti itu. Nah, kemudian ada masa Yunani kuno. Nah, di masa Yunani kuno ini masuk ke zaman-zaman revolusi pemikiran gitu ya, dari mitos ke logos. Nah, artinya ini di sini manusia sudah meninggalkan penjelasan berbasis mitos dan beralih ke logika gitu, rasio yang logika, logos. Nah, para filsuf di masa ini tidak lagi puas dengan jawaban ini adalah takdir dewa, melainkan mulai bertanya, apa penyebab alami dari fenomena ini? Mereka mulai menjelaskan alam semesta secara sistematis dan rasional. Tokoh penting. Di sini ada beberapa tokoh penting. Nah, salah satunya adalah Thales. Di sini Thales itu adalah filsuf pertama yang berani mengatakan bahwa air merupakan unsur dasar dari alam. Nah, yang kedua ada Socrates. Di sini itu Socrates mengembangkan metode dialog untuk mencari kebenaran. Metode dialog itu seperti apa? Metode dialog adalah teknik pengajaran dan eksplorasi filosofis yang menggunakan serangkaian pertanyaan kritis dan mendalam, bukan ceramah. Jadi di sini tuh metode dialog itu seperti metode tanya jawab. Simpelnya dia akan terus bertanya dan akan terus menjawab hingga menemukan jawaban yang paling benar itu sendiri. Nah, kemudian ada Plato. Plato di sini adalah salah satu filsuf yang memperkenalkan konsep
dunia ide. Nah, dunia ide itu adalah realitas sejati yang abadi, sempurna, dan tidak berubah. Berbeda dengan dunia fisik yang fana dan penuh perubahan. Jadi, intinya nggak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada Aristoteles. Nih, di sini udah pasti banyak yang tahu lah Aristoteles. Itu di sini mengembangkan sistem pengetahuan yang lebih sistematik dan ilmiah. Nah, Aristoteles di sini tuh sangat sistematis ya. Dia itu orang yang mengklasifikasikan cabang-cabang ilmu dari biologi, politik, dan fisika itu dipisah-pisah sama Aristoteles. Yunani kuno. Pra-Yunani kuno merupakan tahap perkembangan pengetahuan manusia yang masih sangat sederhana, sehingga cara berpikir masih didominasi oleh hal-hal mitos dan kepercayaan religius terhadap dewa-dewi. Kemudian pengetahuannya biasanya diperoleh dari pengalaman praktis sehari-hari. Contohnya seperti bertani, perbintangan, pengobatan tradisional. Nah, di perbintangan ini biasanya digunakan untuk sebagai penentu arah ketika kita berlayar di laut lepas, agar kita tahu arah timur, barat, selatan, dan sekitarnya. Nah, masyarakat mulai mengembangkan tulisan, perhitungan, dan sistem kalender pada masa pra-Yunani kuno. Nah, kemudian juga peradaban Mesir dan Babilonia telah memiliki pengetahuan dalam matematika, astronomi, dan teknik bangunan. Misalnya untuk pembangunan piramida ketika zaman-zamannya Firaun. Nah, kemudian ada masa Yunani kuno. Di masa Yunani kuno merupakan periode penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terjadi perubahan cara berpikir dari mitos atau menuju rasio atau logos. Ini bisa diartikan itu manusia mulai meninggalkan penjelasan berbasis mitos dan beralih ke akal sehat. Jadi para filsuf di masa itu mulai menggunakan pendekatan rasional dan logis untuk menjelaskan fenomena alam secara sistematis, tidak berdasarkan mitos atau kepercayaan religius. Kemudian tokoh-tokoh penting filsuf pra-Sokrates. Di sini ada beberapa, yaitu Thales, Heraklitus, Pythagoras. Nah, orang-orang ini tuh membahas asal-usul alam semesta. Kemudian ada Sokrates memfokuskan filsafat pada etika dan pada etika dari manusia. Nah, kemudian ada Plato dan Aristoteles. Ini orang yang filsuf yang mengembangkan berbagai cabang ilmu seperti logika, politik, metafisika, dan ilmu alam. Jadi ini orang yang mencabang-cabangkan ilmunya yang tadinya tidak teratur atau terarah, sekarang udah dibagi-bagi gitu. Periode yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Pada periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki perbedaan yang sangat kontras antara Eropa dan dunia Islam. Pada masa abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa sering disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age. Karena pada periode tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan tidak mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal ini terjadi karena kehidupan intelektual masyarakat sangat dipengaruhi oleh lembaga keagamaan. Banyak kegiatan ilmiah harus mengikuti pandangan agama sehingga ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, para ilmuwan tidak bebas mengemukakan ide atau teori baru. Nah, berbeda dengan kondisi di Eropa, pada masa yang sama,
dunia Islam justru menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak kota besar di dunia Islam berkembang menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Banyak ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya ada Al-Khawarizmi yang terkenal dalam bidang matematika, serta Ibnu Sina dan Al-Razi yang terkenal dalam bidang kedokteran. Selain itu juga banyak karya-karya ilmiah dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut sehingga ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan memasuki zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman kebangkitan kembali minat terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan klasik dari Yunani dan Romawi yang sebelumnya sempat mengalami kemunduran. Pada masa ini terjadi perubahan cara berpikir masyarakat. Manusia mulai menekankan penggunaan akal, kebebasan berpikir, serta nilai-nilai humanisme dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Akibat dari perubahan cara berpikir tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi semakin pesat, terutama dalam bidang astronomi, fisika, dan matematika. Para ilmuwan juga mulai mengemukakan teori baru tentang alam semesta. Nah, ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Contohnya ada Nicolaus Copernicus yang mengemukakan teori heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian ada Galileo yang mengemukakan teori Copernicus, dan kemudian ada Kepler yang mengemukakan hukum pergerakan planet. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ditandai dengan beberapa berkembangnya metode ilmiah yang lebih sistematis dan bersifat empiris dalam penelitian. Pada masa ini, pengetahuan tidak lagi hanya didasarkan pada pemikiran atau teori semata, tetapi harus dibuktikan melalui observasi dan eksperimen. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi semakin pesat dan melahirkan berbagai cabang ilmu baru dalam berbagai bidang yang didukung oleh perkembangan teknologi serta penelitian ilmiah yang terus berkembang. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam periode ini antara lain adalah Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi dan hukum gerak yang menjadi dasar penting dalam ilmu fisika, serta Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusi. Yang terakhir, kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman kontemporer. Zaman kontemporer merupakan periode perkembangan ilmu pengetahuan yang masih berlangsung hingga masa sekarang. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan bersifat akumulatif, yaitu penemuan baru biasanya dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah ada atau telah ditemukan sebelumnya. Periode ini juga ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa contoh teknologi tersebut antara lain komputer, internet, serta satelit komunikasi yang mempermudah penyebaran informasi di seluruh dunia. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang dengan adanya spesialisasi yang semakin mendalam dalam berbagai bidang ilmu. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi, yang memerlukan pemikiran filosofis yang lebih mendalam. Pengaruh revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah ini terjadi sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17. Nah, pada masa ini terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia untuk memahami alam semesta. Sebelum masa ini, banyak sekali manusia yang masih menjelaskan fenomena alam itu hanya berdasarkan kepada kepercayaan tradisional saja atau pandangan yang lama. Nah, namun setelah revolusi ilmiah, cara berpikir manusia mulai berubah menjadi lebih rasional dan lebih ilmiah. Beberapa ilmuwan juga mulai menggunakan metode ilmiah seperti melakukan pengamatan atau observasi, melakukan eksperimen, lalu menarik kesimpulan secara logis. Nah, karena itu revolusi ilmiah menjadi sangat penting karena disinilah muncul dasar dari ilmu pengetahuan modern yang kita gunakan hingga sekarang.
Nah, dari revolusi ilmiah ini juga memberikan beberapa dampak penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu mulai munculnya beberapa teori ilmiah baru yang menggantikan pandangan lama mengenai alam semesta. Salah satunya itu ada teori dari Copernicus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Yang kedua, revolusi ilmiah juga mengubah cara pandang manusia terhadap alam. Alam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang dipengaruhi kekuatan gaib, tetapi sebagai sistem yang memang memiliki hukum-hukum alam yang dapat dipelajari secara ilmiah. Lalu, mulai berkembangnya berbagai metode ilmiah. Para ilmuwan juga mulai menggunakan metode seperti observasi, eksperimen, dan penilaian logis dalam melakukan penelitiannya. Dan yang terakhir, revolusi ilmiah juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang hingga masa sekarang. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman sekalian, itu merupakan perkembangan ilmu pengetahuan itu ternyata terjadi melalui proses yang sangat panjang. Awalnya manusia itu hanya bisa menjelaskan fenomena alam itu melalui mitos dan kepercayaannya saja pada masa purba kala itu, dan kemudian pada masa Yunani kuno, manusia mulai menggunakan cara berpikir yang lebih rasional dan filosofis. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu pengetahuan itu dapat dibagi menjadi 6 periode utama, dimulai dari masa pra-Yunani, lalu Yunani kuno, lalu abad pertengahan, lanjut dengan zaman Renaissance, terus ada zaman modern hingga zaman saat ini itu zaman kontemporer. Nah, di antara semua periode tersebut, revolusi ilmiah itu terjadi pada abad ke-16 hingga 17. Revolusi ilmiah ini menjadi titik balik yang sangat penting karena pada masa ini lahir berbagai metode ilmiah yang berbasis observasi dan eksperimen. Nah, sejak saat itu ilmu pengetahuan terus berkembang secara bertahap dan saling melengkapi hingga mencapai perkembangan yang bisa kita lihat saat ini. I just had to let you know you're